Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kimia klinik. Nah, apa itu kimia klinik? Nah, kimia klinik itu juga dikenal sebagai patologi kimia atau biokimia klinik. Nah, adalah cabang ilmu kedokteran laboratorium yang berperan penting dalam diagnosis, pemantauan, dan pengobatan berbagai penyakit. Nah, kimia klinik juga itu melibatkan pengukuran zat dan molekul kimia dalam cairan tubuh, seperti darah dan juga urin. Nah, untuk menilai status kesehatan seseorang, bidang kimia klinik mencakup beragam tes dan teknik yang memberikan informasi berharga bagi tenaga kesehatan profesional. Selanjutnya, bagaimana mekanisme terjadinya gangguan? Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika nefron yang merupakan unit fungsional pada ginjal itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh obstruksi, inflamasi, iskemik, dan toksik. Kemudian mekanisme utama dari kerusakan fungsi ginjal yang pertama itu adalah penurunan aliran darah ke ginjal, kerusakan epitel pembulus, kemudian filtrasi glomerulus yang menyebabkan akumulasi atau terjadinya penumpukan sisa metabolisme di dalam darah. Baik, selanjutnya masuk kepada faktor penyebab penyakit ginjal, di mana faktor penyebabnya itu pola hidup yang tidak sehat seperti banyaknya mengonsumsi makanan cepat saji, kesibukan yang membuat stres, duduk seharian di kantor, sering minum kopi, minuman berenergi, jarang mengonsumsi air putih. Kebiasaan kurang baik tersebut menjadi faktor risiko kerusakan pada ginjal. Ada pula faktor penyebab penyakit ginjal juga dapat disebabkan oleh penyakit infeksi gangguan imunologi seperti glomerulonefritis dan tuberkulosis, seperti dapat disebabkan gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus dan gout. Kemudian ada macam-macam gangguan klinis menurut KDIGO Clinical Practice Guideline for CKD tahun 2022. Nah, yang pertama itu ada acute kidney injury atau AKI. Sesuai gambar di samping, yaitu penurunan mendadak fungsi ginjal, penyebabnya itu karena shock, nefritis akut, dan obstruksi. Yang kedua itu ada chronic kidney disease atau CKD, yaitu kerusakan progresif kurang lebih dari 3 bulan. Penyebabnya itu karena diabetes mellitus, hipertensi, glomerulus nephritis kronik. Yang ketiga itu ada glomerulus nephritis, yaitu peradangan glomerulus atau autoimun pasca infeksi, dan gejalanya itu ada hematuria, proteinuria, dan edema. Dan yang keempat itu ada nefrolithiasis, yaitu batu ginjal seperti kalsium oksalat atau asam urat. Gejalanya itu kayak kolik dan hematuria. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium kimia klinik dalam penunjang diagnosa dan diagnosis. Untuk menunjang diagnosis gangguan ginjal digunakan yang pertama itu ureum atau BUN, yaitu meningkat pada gangguan ekskresi. Yang kedua itu creatinine serum, yaitu penanda fungsi filtrasi. EGFR, yaitu menghitung laju filtrasi atau stadium CKD. Dan yang ketiga itu ada urinalisis, yaitu mendeteksi proteinuria, hematuria, dan silinder. Yang keempat itu ada elektrolit serum, ada Na+, K+, Ca2+, dan fosfat. Dan yang terakhir itu ada clearance creatinine, yaitu evaluasi fungsi filtrasi. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan, menurut ACC atau American Association of Clinical Chemistry, yang pertama, creatine serum normalnya 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter untuk pria dan 0,5 sampai 1,1 mg per desiliter untuk wanita. Peningkatan dan indikasi gangguan filtrasi. Yang kedua, ureum BUN normalnya dari 10 sampai 50 mg per desiliter dan meningkatkan gangguan fungsi ginjal serta dehidrasi. Dan yang ketiga, EGFR normalnya di bawah 90 mili per menit per 1,73 meter kuadrat, CKD stadium 3, 30 sampai 59 stadium 5 atau gagal ginjal. Dan yang keempat, urinalisis proteinuria, kerusakan glomerulus, hematuria, dan glomerulonefritis atau batu ginjal. Selain pemeriksaan kimia klinik, terdapat pemeriksaan penunjang lain seperti yang pertama itu
Ada USG ginjal, yaitu untuk melihat ukuran ginjal, batu ginjal, dan kista. Yang kedua itu ada CT scan atau MRI, yaitu gambaran detail anatomi dan obstruksi. Yang ketiga itu ada biopsi ginjal, yaitu untuk menilai hispatologis seperti glomerulonefritis dan lupus nefritis. Dan yang terakhir itu ada EKG atau untuk mengevaluasi gangguan akibat hiperkalemia. Selanjutnya ada interpretasi hasil pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada USG, di mana menunjukkan ginjal mengecil, korteks menipis yang merupakan CKD kronik atau chronic kidney disease. Kemudian yang kedua ada hasil CT scan. Hasil CT scan menunjukkan tampak batu ginjal atau obstruksi. Kemudian yang ketiga ada biopsi ginjal. Pada biopsi ginjal, deposit imun kompleks pada glomerulus merupakan lupus nefritis. Selanjutnya integrasi data. Integrasi data itu ada hasil klinis, laboratorium, dan juga radiologi yang merupakan dasar penegakan dari diagnosis dan perencanaan terapi.